wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria. Aku pasti bisa. Yes, alhamdulillah. Seperti biasa teman-teman, yuk sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita hari ini teman-teman adalah air, api, dan udara. Subtema adalah air. Nah, kegiatan kita hari ini Buzi akan mengajak teman-teman untuk menjadi seorang profesor kecil. Nah, apa sih profesor kecil? Kita akan melakukan eksperimen. Kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan tentang sifat-sifat air. Sebelum kita melakukan percobaan, tentunya kita harus tahu akan alat dan bahannya. Yuk, kita lihat persiapan alat dan pada percobaan kali ini akan Bu sebutkan dari ujung kiri ke kanan ya teman-teman. Yuk kita perhatikan ya. Ada air, ada minyak, ada garam, ada gula pasir, ada pewarna makanan, ada mangkok kecil, ada gelas, ada sendok. Kemudian ada berbagai macam bentuk botol, ada berbagai macam warna gelas, ada tisu, ada kapas, ada plastik, ada jarum, dan ada guntingan kertas. Pertama, air adalah melarutkan. Nah, kita akan melakukan percobaan. Gelas yang pertama kita isi dengan gula, kemudian gelas yang kedua kita isi dengan garam. Nah, gelas yang ketiga kita campur dengan minyak goreng. Nah, sekarang semua kita aduk ya teman-teman. Kita aduk. Garamnya juga kita aduk. Dan minyak juga kita aduk. Kita buktikan air yang kita isi dengan gula, gulanya akan larut di dalam air. Sedangkan garam juga larut. Nah, yang terakhir adalah minyak. Di sini teman-teman akan bisa membuktikan nanti ya. Kalau minyak kita masukkan ke dalam air, minyaknya tetap di atas. Nih ya, minyaknya tetap di atas, tidak mau menyatu ya teman-teman. Nah, kelihatan ada kuning-kuning di atasnya. Beda dengan larutan gula dan garam. Nah, ini bukti bahwa sifat air melarutkan beberapa zat kecuali minyak. Oke, yang kedua adalah air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Di sini Buzi akan melakukan percobaan, yaitu membuat tanjakan. Di sini tempat yang tinggi, di sini tempat yang rendah. Nah, kalau air kita alirkan, nah coba lihat teman-teman ya, pasti akan mengalir ke bawah nih. Inilah bukti bahwa air ketika kita tempatkan di tempat yang tinggi dan kita
kita alirkan, dia akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke, air yang ketiga adalah air memiliki permukaan yang datar. Kita buktikan ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu airnya. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita tunggu beberapa saat sampai dia tenang. Ketika tenang, kita perhatikan permukaannya tetap datar. Walaupun tadi kita aduk-aduk permukaannya bergejolak, ketika kita tenangkan, air memiliki sifat yang datar. Ini buktinya. Oke. Air yang keempat, air memiliki bentuk menyerupai tempatnya. Kita buktikan. Ketika kita tuangkan air ke gelas, bentuknya seperti gelas. Ketika kita tuangkan air ke mangkok, bentuknya seperti mangkok. Ketika kita tuangkan ke dalam botol, bentuknya juga menyerupai botol. Lihat ya teman-teman. Nah, dengan botol yang berbeda pun dia akan membentuk seperti botol tersebut. Coba lihat, perhatikan bentuk yang berbeda. Nah, disinilah bukti bahwa air memiliki sifat mempunyai bentuk menyerupai tempatnya. Gelas seperti gelas, mangkok seperti mangkok, botol yang berbeda pun seperti botol yang dia tempati. Air yang kelima adalah air mampu melalui pori-pori atau celah-celah kecil. Air meresap melalui pori-pori atau celah-celah kecil. Nah, kita buktikan. Ini Puji ada air yang sudah dikasih pewarna makanan warna hijau. Kemudian di sini ada tisu dan kertas HVS ya teman-teman. Nah, kita buktikan pertama-tama kita celupkan kertas HVS. Nah, kita celupkan sedikit ya teman-teman. Kita perhatikan ya. Nah, kita hanya mencelupkan sedikit. Kita biarkan beberapa saat ya teman-teman. Sambil menunggu perambatannya, kita gunakan tisu ya, karena tisu mempunyai pori-pori yang lebih besar sedikit. Kita celupkan tisu. Nah, set dulu, lihat proses naiknya air. Nah, ini ya, yang kita celupkan hanya bagian bawahnya saja, tetapi air dengan cepat merambat ke atas. Oke. Nah, ini bukti bahwa air memiliki sifat bisa merambat melalui pori-pori atau celah-celah kecil. Nah, mengapa kertas HVS dengan tisu kecepatan merambatnya berbeda? Karena pori-porinya antara tisu dan kertas HVS lebih besar tisu. Jadi bisa merambat lebih cepat dibandingkan kertas HVS. Inilah buktinya teman-teman. Oke, yang keenam adalah air memiliki berat. Kita melakukan percobaan untuk membuktikan benarkah air memiliki berat. Nah, coba perhatikan. Bui punya 2 gelas plastik yang sama-sama tidak ada isinya. Bui gantungkan di satu tempat, ya, di mana posisinya semuanya adalah sama, ya. Nah, kita buktikan air memiliki berat. Kita isi salah satu gelas aqua ini ya teman-teman. Kita buktikan benarkah air memiliki berat.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi ya pelan-pelan ya. Perhatikan apa yang terjadi ketika diisi dengan air. Nah, gelas plastik yang terisi dengan air dia akan turun lebih berat dibandingkan dengan gelas yang tanpa air. Padahal tadi beratnya sama. Ketika diisi air, yang berisi air akan turun ke bawah. Nah, ini membuktikan bahwa air memiliki berat. Oke, yang ketujuh adalah air akan menekan ke segala arah. Ya, kita buktikan ya teman-teman. Uzi punya kantong plastik. Nah, kantong plastik ini diisi dengan air. Kita buktikan bahwa air menekan ke segala arah. Dengan cara kita akan menusuk plastik ini dari berbagai arah. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yuk kita lakukan percobaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya teman-teman, semua menekan, air menekan ke segala arah. Yang kita lubangi, air akan keluar lewat lubang yang kita buat. Nah, ini adalah membuktikan bahwa air menekan ke segala arah. Dimanapun kita buat lubang, yang angin akan keluar sesuai dengan tekanannya. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Percobaan kita tentang sifat-sifat air telah selesai. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan teman-teman dari hasil percobaan tadi. Sifat-sifat air ada beberapa sifat. Yang pertama, sifatnya adalah melarutkan zat-zat. Yang kedua, bersifat air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, air memiliki permukaan yang datar. Yang keempat, air memiliki bentuk menyerupai tempatnya atau wadahnya. Yang kelima, air memiliki sifat meresap ke pori-pori atau melalui celah-celah kecil. Yang keenam, sifat air memiliki berat. Oke? Dan yang terakhir, air memiliki sifat menekan ke segala arah. Nah, itulah sifat-sifat dari air ya teman-teman. Telah menyaksikan eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh Bu Uzi. Waktunya teman-teman mendapat tugas ya teman-teman. Semangat ya. Tugasnya teman-teman, silahkan di akhir pekan ini teman-teman bersama mama dan papa melakukan percobaan. Yuk kita jadi profesor kecil, melakukan penelitian lewat percobaan-percobaan yang sederhana. Silahkan melakukan percobaan 2 atau 3 saja tentang sifat air yang mudah bagi teman-teman. Boleh di video, kirimkan ke kelompok atau ke grup, oke? Biar teman-teman menyaksikan, oke? Semangat. Dan Bu juga punya tebak-tebakan ya teman-teman. Silahkan yang bisa menebak juga dicantumkan nanti ya. Di sini Bu punya air. Nah, Bu akan memasukkan air ini ke dalam gelas warna pink. Wow, terlihat warnanya air seperti gelas pink. Nah,
Di sini Bui punya gelas warna kuning, airnya masih sama. Warna airnya seperti gelasnya kuning. Nah, Bui juga punya warna gelas hijau. Nah, airnya masih sama, warnanya air seperti warna gelasnya hijau. Sekarang tambah lagi, bukti lagi, Bui punya gelas warna ungu. Nah, loh, kok semuanya berbeda ya warnanya, padahal airnya sama loh. Ini airnya, tapi ketika saya letakkan di gelas yang memiliki warna berbeda, ternyata warnanya seperti gelasnya. Pertanyaan Bu Uzi, apa sih warna air itu? Coba ya dijawab ya. Oke, nah silahkan mencoba dan berpraktek ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga membuat akhir pekan teman-teman semakin melekat di hati dengan keluarga, dengan melakukan percobaan-percobaan yang bermanfaat buat kita kelak. Oke, selamat belajar, selamat bereksperimen jadi profesor kecil. Alhamdulillah, sampai di sini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Wassalamualaikum.